Oke, selamat malam Sobat Multibagger ya. Ketemu lagi bersama saya Andre Lukito di Investor Academy Indonesia ya. Nggak bosan-bosannya nih kita sharing-sharing mungkin ya. Dan malam ini juga kita Iya, ya, iya. Coach Finance kita Pak Halo, Herman, selamat selamat malam Pak. malam, Sobat Multibagger, Ko Andre, CVV. Ya, Oke, malam. saya bareng-bareng sama Civivi nih mau mau coba ngobrol-ngobrol sama Pak Herman ya, belajar finance malam kali ini. Seperti biasa kita punya ada series yang berlanjut, itu namanya tuh Lesson from 2021 Pak. Kita udah masuk ke series ketiga nih. Nah, ini kita juga belajar banyak dari Pak Herman ini tentang bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang ada berdasarkan finansial. Hmm, Nah, kita juga belajar untuk mendapatkan kesempatan dan untuk peluang di masa yang akan hmm. datang ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau ikutan belajar, bisa ikutan follow kita ke Instagram kita ke Investor Academy IDN ya, atau subscribe jangan lupa ya YouTube kita, jadi biar terus follow dan kita bisa dapetin banyak hal di sini. Oke. Nah, kita mulai masuk nih Pak, lesson learn from 2021 nih Pak, dari belajar dari kasusnya restrukturisasi GIA dan KRAS nih Pak. Apa peluang dan ancamannya nih Pak, kira-kira yang bisa kita belajar nih Pak Herman? Wow, keren ya. Terima kasih nih, pertanyaannya gampang-gampang susah ya. Jadi mungkin kita mulai dulu dari Krakatau Steel ya. Krakatau Steel ini dulunya kabarnya itu negatif ya. Dia beli mesin blasting furnace yang kemahalan gitu ya. Kerjasama dengan Posco-nya nggak terlalu berhasil ya. Jadi artinya rugi. Kemudian dia itu beberapa tahun tuh rugi terus gitu ya sampai sedemi was round gitu ya, yang tadinya perusahaan rugi itu menjadi menguntungkan. Memang ini kebantu juga dengan imbas naiknya harga baja gitu ya. Kita lihat economic recovery di China, di Amerika gitu ya. Apalagi ke depan itu ada US infrastructure bill ya dari Joe Biden yang anggarannya cukup besar gitu, hampir struktur itu akan meningkat ke depan gitu ya, masih view-nya itu positif sampai 2 tahun ke depan ya, menurut data dari Bloomberg gitu ya. Nah, ini menyebabkan katalis positif di mana revenue-nya si Krakatau Steel ini sangat baik. Tapi waktu di zaman sulit ada dua hal ya yang perlu dipelajari dari sisi corporate finance atau manajemen keuangan. Jadi kalau perusahaan itu lagi sulit, mereka itu biasanya melakukan restrukturisasi. Nah, apa yang dilakukan? Restrukturisasi aset gitu ya, Pak Andre ya. Misalkan asetnya itu didivestasi, jual untuk menimbulkan cash flow kan. Kalau aset dijual ya jadi cash. Nah, cash ini yang dipakai untuk membenahi perusahaan. Nah, kemudian ada juga di restrukturisasi anak-anak perusahaannya. Jadi anak-anak perusahaannya itu dibikin portofolio-portofolio yang terintegrasi. Contohnya Krakatau Steel itu punya kawasan terintegrasi ya. Di situ ada listrik, ada air, ada kawasan industrinya. Nah, itu juga efeknya tuh bagus ya buat pembenahan organisasi. Dan yang berikutnya adalah restrukturisasi keuangan gitu ya. Restrukturisasi keuangan itu jadi naik berapa bank yang dinego, Bank Mandiri, Bank Eksim ya, BCA dan BNI gitu ya. Jadi ada bank di mana kita bisa melakukan negosiasi kan. Mungkin suku bunganya berusaha diturunin, kemudian tenornya itu diperpanjang, atau dia menerbitkan convertible bond ya, obligasi konversi. Jadi obligasi diterbitkan, nanti hasil dari penjualan obligasi tersebut duitnya itu untuk membayar hutang, sehingga mungkin ya dengan membaiknya rating si kupon obligasi itu, si kuponnya rate-nya daripada bunga previously sebelumnya. Nah, jadi terjadi efisiensi teman-teman ya yang cukup berhasil kan, di mana Krakatau Steel itu bisa mengurangi variable cost dan fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya itu bisa turun jadi 19%. Variable cost-nya itu bisa turun 11%. 2002 operasi mungkin nanti kalau ya. Nah, itu cost behavior ya, perilaku biaya. Ada biaya variabel, ada biaya fix ya. Kalau restrukturisasi keuangan itu bicara bunga, bunga itu biasanya fixed cost. Kalau produksi ya, kayak raw material, proses produksi, itu kebanyakan biasanya biaya variabel. Nah, bagaimana ini caranya biaya variabel dengan biaya fix itu dikurangi?
Itu yang jadi kalau kita lihat Krakatau Steel ini bukan hanya terbantu karena komoditas yang naik, tapi ada katalis-katalis restrukturisasi, ya restrukturisasi yang dilakukan. Nah itu yang perlu kita lihat ya. Walaupun Krakatau Steel ini di awalnya itu dapat juga dana ini ya talangan dari pemerintah gitu kan. Pemerintah itu kemarin ada dana PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah sebagian besar memang untuk biaya penanganan COVID. Tapi ada juga untuk restrukturisasi perbankan BUMN ya, contohnya adalah Krakatau Steel ya, itu mungkin sekitar 1 triliunan sama Garuda. Nah tapi kasusnya kalau yang di Krakatau Steel itu berhasil gitu ya, jadi berhasil dia melakukan restrukturisasi hutang, restrukturisasi biaya gitu ya, biaya fixed cost, biaya operasional berkurang, kemudian restrukturisasi usaha, komoditas naik enggak, tapi ada juga restrukturisasi utangnya gimana caranya dikurangi, ekuitasnya ditambah, bahkan itu mau melakukan right issue juga kan Krakatau Steel itu ke depannya. Kemudian Krakatau Steel itu juga melakukan restrukturisasi usaha dan restrukturisasi biaya. Jadi restrukturisasinya ada di biaya, ada di aset, ada juga di utang gitu ya, ada juga di right issue. Jadi restrukturisasi itu bisa dari restrukturisasi hutang ya, jadi hutangnya itu dinegosiasi, bunganya itu diturunin, kemudian tenornya diperpanjang gitu ya, kemudian mungkin ada grace period ya, lagi krisis begini mungkin nggak usah bayar bunga, atau mungkin hanya bayar bunganya tapi pokoknya ditunda. Nah itu bisa juga minta keringanan kan. Nah itu adalah bagian dari restrukturisasi hutang. Ada juga restrukturisasi biaya. Ya, biaya itu kita lihat ada biaya variabel, biaya fix gitu ya. Nah, itu di restructure gitu ya. Gimana caranya supaya biaya itu turun ya. Mungkin ini perlu pendalaman lebih dalam lagi di training gitu ya, di mempelajari cost behavior. Nah, kemudian ada juga restrukturisasi aset gitu ya. Jadi aset-asetnya ini berhubungan sama core bisnis atau enggak. Yang tidak produktif tapi punya value tapi tidak berhubungan sama core bisnis, mungkin lebih bagus didivestasi, dilepas gitu ya. Kalau perusahaan mungkin di spin off, kalau asetnya ya didivestasi, dijual, sehingga penjualan aset tersebut bisa menjadi cash. Nah, cashnya itu dipakai untuk membenahi operasional perusahaan. Ada restrukturisasi biaya, ada restrukturisasi aset, ada juga restrukturisasi hutang. Nah, jadi kata kuncinya adalah restrukturisasi. Ini lesson learned dari Krakatau Steel ya, tapi bisa juga di biaya, bisa juga di asetnya gitu ya, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Makanya kan kalau CVV sama Ko Andre lihat, ini disclaimer on juga ya, harga sahamnya juga yang tadinya mungkin hanya 100-an, itu bisa tembus ke 400 ya, itu karena adanya pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Krakatau Steel, selain memang karena katalis harga baja naik. Jadi tetap restrukturisasi itu memberikan value kepada perusahaan, yang kita lihat itu ya biaya jadi turun gitu ya, kemudian profitnya jadi naik, dan cash flow juga jadi semakin baik, dan yang lebih bagus lagi adalah biaya bunga itu bisa menurun. Nah itu lesson learned dari Krakatau Steel. Nah tapi ini masih agak sulit terjadi di Garuda gitu ya. Kenapa? Karena mungkin industrinya masih terkena dampak yang paling severe ya, yang impact-nya paling tinggi dari COVID gitu ya. Tapi di luar COVID ternyata ada temuan leasing pesawat Garuda itu banyak yang mahal ya. Jadi terjadi markup ya, katanya nih terjadi markup gitu ya. Terus selain markup ada mismanagement, dan juga rute-rutenya itu sebenarnya tidak optimal gitu ya. Jadi seharusnya lebih fokus gimana caranya merajai pangsa pasar domestik. Ya, tapi Garuda itu malah banyak ekspansi internasional. Jadi internasionalnya pakai wide body ya, body itu pesawat berbadan lab yang biaya leasingnya mahal, padahal passenger rate-nya itu nggak sebanyak domestik. Udah gitu Garuda juga harus ke daerah-daerah terpencil gitu ya, yang pakai pesawat ya, di mana trafiknya juga nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga leasing rate-nya tinggi, tapi potensi pendapatannya bisa terlalu tinggi. Nah, terlalu banyak ya, even sebelum COVID gitu ya, itu terjadi pendapatannya terbatas ya, karena ada beban-beban leasing gitu ya, dan leasingnya itu masuk ke dalam utang kan, karena leasingnya jangka panjang gitu ya. Leasing jangka panjang itu kan leasingnya itu kan kalau kita lihat ya di laporan keuangan Garuda ada yang 10 tahun, 15 tahun, jadi dekat ke umur ekonomisnya pesawat.
maka terjadilah itu SHK 73. Dampak akuntansinya apa? Berarti dampak akuntansinya, walaupun kita nyewa dari orang lain, tapi si asetnya, si pesawat itu masuk ke aset kita, benar gak? Sehingga terjadi biaya depresiasi, ya kan? Udah gitu si pesawat tersebut juga masuk karena kita leasing ya, masuk ke kewajiban. Ya, jadi asetnya jadi depresiasi gitu ya, jadi gede dan depresiasi, terus depresiasi mengurangi kemampuan, terus si kewajibannya itu jadi tinggi, ya kan, leasing kan jadi tinggi. Nah, akhirnya Garuda mencoba melakukan restrukturisasi ya, mungkin pesawat-pesawatnya dicoba dikembalikan, yang nggak bagus rutenya dikembalikan, yang masih ada mungkin mencoba dinegosiasi, mungkin leasing rate-nya dicoba diturunin ya, atau dikembalikan lah, udah dikembalikan gitu. Tapi ini takutnya si lessor ini ngegugat duluan gitu ya, ngegugat duluan gitu, sehingga Garuda itu ada skenario bisa aja dibikin pilot. Ini kan masih proses hukum ya. Nah, pemerintah memang ada tuh bantuan ya, kurang lebih komitmennya itu 8,5 triliun, Chief Vivi sama Ko Andre ya. Jadi pemerintah itu menerbitkan mandatory convertible bond. Nah, ini menarik juga, harus dibahas di training atau di pendidikan edukasi ya. Ini apa yang namanya convertible bond gitu ya. Jadi oke, Garuda terbitin obligasi, pemerintah jadi standby buyer gitu ya, terus pemerintah itu ngasih talangan gitu ya, uang gitu kan, terus Garudanya menerbitkan obligasi dibeli oleh pemerintah. Nah, selama kuponnya itu, selama Garudanya belum laba operasionalnya positif, itu Garuda nggak usah bayar kupon. Nah, tapi kalau laba operasionalnya sudah positif, Garuda itu harus membayar bunga sebesar 7 days repo. Jadi kalau 7 days repo-nya 3,5%, ya bunganya setahun itu cukup bayar 3,5%. Nah, tapi setelah 7 tahun itu si mandatory convertible bond akan berubah menjadi saham gitu ya, di mana saham pemerintah itu ya pemerintah kan tadinya punya obligasi ya, beli convertible bond, tapi kalau si bondnya udah udah redemption ya, udah jatuh tempo, itu si ekuitas si bond itu akan berubah menjadi ekuitas. Jadi pemerintah akan punya lebih banyak saham, tapi nanti dieksekusinya who knows ya, setelah 7 tahun, 8 tahun, itu harga saham Garuda itu udah lebih baik. Jadi pemerintah juga punya exercise price yang lumayan kompetitif, dengan harapan Garuda akan baik 5-7 tahun ke depan. Nah, tetapi yang jadi resiko, ini lessor ini kan, lessor-lessornya gitu. Nah, kenapa Ko Andre sama Chief Vivi bedanya ya? Dua-duanya antara Krakatau Steel sama Garuda itu sama-sama utang. Ya kan, utang. Tapi kalau Garuda si Krakatau Steel lebih banyak utangnya ke bank dalam negeri, ya, apalagi lebih banyak itu ke Bank Mandiri, ke BNI, di mana mungkin sesama BUMN lah lebih mudah ya melakukan restrukturisasi. Nah, kalau Garuda itu kasusnya dia ngutang itu dengan penerbitan obligasi gitu ya ke investor asing, kemudian dia juga berhutang leasing. Nah, leasing ini kan tak asing juga. Jadi artinya ini bukan semuanya itu bukan BUMN, tapi dia harus ngomong sama orang-orang asing. Nah, ini restrukturisasinya yang cukup alot, cukup berat gitu ya, walaupun memang secara industri wide carrier ini pesawat ini kan, atau namanya flagship ya, maskapai gitu bahasa Indonesianya, itu semua juga lagi turun gitu ya, view-nya kan lagi bearish ya. Tetapi ya memang kan yang perlu dipertanyakan, leasingnya ini kompetitif atau enggak, jangan-jangan dulu ada markup, ya kan? Terus lessornya ini kita harus cek ya, apakah lessornya itu ya orangnya yang baik, yang bisa pengertian, atau jangan-jangan lessornya ini yang dulunya itu cuma kayak broker gitu ya, atau lembaga yang nggak terlalu kredibel, dia juga lagi butuh uang gitu ya, sehingga skenarionya pengennya tuh mempilotkan Garuda. Inflasi ini kalau kitanya nggak hati-hati gitu ya, dan ada unsur risiko, itu bisa berujung ke arbitrase gitu ya, bisa ke pengadilan gitu ya, karena mungkin si lessornya atau kreditornya itu mencoba untuk mempilotkan emiten gitu ya, atau perusahaan. Nah, ini kisah Garuda sama Krakatau Steel, di mana kalau Krakatau Steel itu karena kebantu dengan industri steel ya, yang view-nya itu bullish lah gitu ya, harga steel naik. Tapi kalau untuk industri penerbangan ini agak susah gitu ya, agak butuh waktu kan, dan butuh highness ya, willingness untuk bisa memperpanjang tenor, menurunkan leasing rate gitu. Jadi si lessornya atau pihak yang menyewakan itu betul-betul harus ada good faith ya, harus ada sense of crisis lah gitu ya. Jadi
ya oke, saya mengerti keadaannya, dikasih waktu, terus silakan membenahi gitu ya. Tapi ya agak susah kalau untuk saya gitu ya. Untuk saya itu agak susah karena biaya operasional Garuda itu saat ini masih lebih tinggi pada tepatannya. Jadi lah simpelnya ya, Garuda itu walaupun terbang, biaya operasional itu jauh lebih tinggi daripada revenue-nya. Sehingga terbang pun dia rugi. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kan kalau sama-sama bisa jadi berbeda hasil, itu yang pertama ya Pak. Jadi yang kita harus perhatikan juga mungkin apakah mungkin ada poin-poin penting tadi yang disebutkan oleh Pak Herman, restrukturnya kan bisa berupa dari aset, dari utang, ataupun dari yang lainnya ya Pak ya. Yang penting sih kita pahami dari biaya ya. Nah, yang penting itu kita bisa pahami bahwa apakah itu mudah nggak di restrukturnya gitu kan? Apakah dengan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama atau bukan dan lain-lainnya ya. Nah ini menarik ya untuk kita simak lagi lebih lanjut sebenarnya ya, kalau kita lebih dalam lagi nih kayaknya Pak di waktu YouTube kami nggak bakal cukup nih Pak, bisa seharian nih kayaknya ya untuk bahas itu doang ya. Oke. Nah bagi teman-teman nih yang mau belajar itu bisa masuk ke IG kita, bisa follow IG kita Investor Academy IDN. Ya, dan atau bisa nanti kita depannya akan mengembangkan ya, ada apps ya, mungkin mudah-mudahan jadi teman-teman bisa belajar ya, appsnya Multibagger ya, nanti kita akan launching tapi belum ya. Bagi teman-teman sabar, tapi tetap follow kita, subscribe Investor Academy Indonesia, dan bantu share ya buat teman-teman, dan like-nya, tombol like-nya. Oke, mungkin Pak Herman, mungkin untuk apa sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Kita sudah belajar banyak sekali dari Pak Herman. Thank you banyak atas insight-nya. Semoga sama-sama ya. Ini teman-teman bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya, bukan ajakan membeli apa GIAA atau KAS ya. Ingat kembali, ini hanya untuk pelajaran buat kita semua sebagai investor. Oke, thank you banyak Pak Herman. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Selamat malam. Ya, salam cuan, salam buat sobat-sobat Multibagger ya. Oke.